saat ini gue pegang yaitu mouse Digital Alliance Air Falco yang udah bisa dual mode, yaitu bisa pakai Bluetooth dan bisa pakai USB receiver. Dan tentunya harganya itu sangat terjangkau, kisaran 100 ribuan kamu udah bisa dapat mouse wireless ini. Oke, ngomongin desainnya nih, mouse Air Falco ini memiliki desain yang minimalis karena nggak rame, ada RGB-nya gitu. Cuman ada 3 LED strip di bawah scroll wheel-nya yang bisa dinyalain secara otomatis ketika ngonekin mouse ini ke laptop atau ke PC. Dan warna LED stripnya itu warna putih dan berfungsi sebagai indikator ketika ngecas juga. Jadi bakal naik turun ketika ngecas. Nah, di badan mouse ini ada logo kayak orang pakai masker gitu yang ya bisa disebut sebagai branding dari Digital Alliance. Kalau mouse yang pakai masker kayak gini itu mouse Digital Alliance. Di sebelah kiri mouse-nya ini ada tombol back and forward yang fungsinya ini nggak bisa diubah karena nggak ada software dari Digital Alliance-nya, jadi nggak bisa di setting makro. Kalau ada softwarenya kan biasanya ada settingan makro, jadi di mouse Air Falco ini nggak ada. Nah, di bagian depannya ini ada colokan USB Type-C yang berfungsi untuk ngecas mouse-nya, jadi bukan berfungsi untuk konektivitas ya. Dan di bawahnya ini bisa kamu lihat di bagian bawah mouse-nya ini dia ada tombol on off sama tombol untuk nge-switch pakai USB receiver atau pakai Bluetooth. Nah, untuk tombol kecil di samping tulisan keterangan Bluetooth sama 2,4 GHz ini dia ada tombol kecil. Nah, tombol ini berfungsi untuk ngeganti DPI pada mouse-nya. Jadi kamu tekan tombol ini untuk ganti DPI dari 800, 1600 sampai 3200. Jadi tinggal klik udah bisa diganti untuk DPI-nya. Nah, untuk lokasi USB receiver-nya itu di bagian bawah, jadi tinggal dibuka aja. Nah, tinggal dibuka dan ini dia untuk USB receiver-nya. Jadi gak makan tempat, gak ribet juga untuk ngambilnya. Jadi kalau setelah makai mouse-nya bisa ditaruh kembali ke tempatnya dan nggak khawatir hilang, karena ada mouse yang nggak ada tempat untuk nyimpan USB receiver-nya, jadi bingung kan kalau mau naruh USB receiver-nya dan berpotensi bakal hilang kalau nggak ada tempat USB receiver-nya. Tapi di sini ada, jadi suatu keunggulan lah pada mouse-nya. Untuk switch-nya, Air Falco ini memakai switch Wano. Digital Alliance ngeklaim kalau switch-nya itu bisa bertahan sampai 5 juta kali klik, yang tentunya ini angka yang sangat besar ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau mouse itu bakal cepat rusak, karena 5 juta itu angka yang sangat banyak ya untuk sebuah mouse. Gue pun coba ukur berat mouse Air Falco ini, dia dapat kisaran 81 gram untuk beratnya, dan menurut gue itu termasuk yang ringan karena mouse ini udah pakai baterai tanam, jadi bisa mengurangi berat pada mouse-nya. Karena ada beberapa mouse yang masih pakai baterai AAA atau AA yang ngebikin bisa nambahin berat pada mouse-nya. Tapi ini udah pakai baterai tanam, dan baterai tanamnya itu berkapasitas 500 mAh dan bisa bertahan kisaran sampai 3 minggu. Untuk ngecasnya pun sangat mudah ya, karena udah pakai port Type-C. Jadi kalau semisal lupa bawa kabel Type-C bisa minjem ke teman. Karena handphone sekarang udah rata-rata pakai Type-C ya, jadi mudah banget untuk ngecasnya. Untuk sensornya dia pakai optical tracking sensor yang menurut gue ini sensor standar sih ya, nggak ada modifikasi tertentu dari sensornya. Untuk konektivitas pada mouse ini dia ada 2 mode ya, yaitu pakai Bluetooth sama pakai USB receiver. Nah, menurut gue dengan adanya dual mode ini sangat terbantu ya. Kalau semisal USB receivernya itu hilang, itu bisa konekin mouse ini pakai Bluetooth. Jadi masih ada cadangan lah kalau misalkan nggak sengaja USB receivernya itu hilang. Nah, untuk port USB Type-C-nya ini nggak bisa dipakai sebagai konektivitas mouse-nya. Jadi gue udah sempet coba juga ngonekin mouse ini pakai USB Type-C ke PC atau ke laptop dan nggak berfungsi sebagai konektivitas. Jadi emang pure untuk ngecas doang, nggak ada fungsi lain. Sesuai namanya, mouse gaming. Tentunya harus nyobain mouse Air Falco ini untuk main game. Gue pun nyoba main game Valorant, game FPS pakai mouse Air Falco ini. Untuk delaynya itu nggak kerasa ya, tembak sana sini juga oke. Cuman yang kurang enak itu menurut gue yaitu mouse fitnya yang kurang licin. Jadi geser kiri kanan kurang kerasa enteng gitu, tapi nggak berat kok.
Ini tinggal penyesuaian aja sih, karena gue terbiasa pakai mouse yang pergerakannya halus, jadi gue coba pakai mouse Air Falco ini. Gue ngerasain perbedaan dari kelicinan mouse fitnya. Menurut gue selama main gamenya itu hanya untuk ngisi waktu luang atau untuk main sekedar santai-santai, mouse Air Falco ini menurut gue udah cukup banget ya. Kecuali kalau kamu pro gamer atau untuk bener-bener serius main gamenya, ya bisa cari opsi lain sih ya. Kalau untuk main sekedar have fun, senang-senang santai, ya mouse ini udah cukup. Untuk harga mouse Digital Alliance Air Falco ini di kisaran 139 ribuan saat review ini dibuat ya. Itu udah gue cek di official store-nya. Kesimpulan dari gue nih, mouse gaming Digital Alliance Air Falco yang udah bisa dual mode untuk konektivitasnya, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai USB receiver. Ditambah desainnya itu minimalis, gak rame, ada RGB, cuman ada 3 LED strip yang malahan bisa nambah estetik pada mouse-nya. Ada 2 varian, ada warna putih dan warna hitam. Pendapat pribadi sih warna putih lebih bagus ya dibanding warna hitam, karena gue lebih suka warna putih untuk mouse wireless karena bisa terlihat lebih minimalis warna putih itu. Tapi tergantung setup desk kamu ya. Untuk ngecasnya pun udah pakai Type C, jadi kalau misalkan kabelnya hilang atau lupa bawa kabel masih bisa pinjam ke temen buat ngecas mouse-nya. Dan menurut gua untuk kebutuhan gaming itu udah cukup ya untuk main game-game casual yang santai-santai. Mouse Digital Alliance Air Falco ini udah cukup banget. Oke, makasih ya udah nonton sampai selesai. Gua Nandi. Dadah.